Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, termasuk saya sendiri, Wardah Mega Urjuan, dan rekan-rekan saya, yaitu Andini Sukmawardani, Rika Pratiwi, dan Andini Mesya Putri. Pada video kali ini ditujukan untuk tugas besar 2 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sunnah. Pengertian etimologi sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan. Pengertian sunnah secara etimologi dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya, dan barang siapa yang membiasakan sesuatu yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Pengertian sunnah secara terminologis atau istilah syara. Sunnah bisa dilihat dari 3 sudut pandang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fikih, dan usul fikih. Yang pertama, sunnah menurut para ahli hadis. Seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan ataupun yang sejenisnya. Yang kedua, sunnah menurut ahli usul fikih, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, ada ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, sunnah menurut ahli fikih, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya ada perbedaan sunnah, hadis, kabar, dan atsar. Kalau sunnah, istilah sunnah bisa disandarkan kepada nabi, sahabat, dan umat manusia pada umumnya. Sedangkan istilah hadis biasanya digunakan hanya terbatas kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad. Sedangkan istilah khobar digunakan terhadap apa yang datang dari selain Nabi. Tiap-tiap hadis itu adalah kabar, tapi tidak setiap kabar adalah hadis. Selanjutnya asar. Istilah asar digunakan terhadap apa yang datang dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran yang merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah RA tatkala ditanya tentang budi pekerti Rasulullah SAW. Beliau menjawab, budi pekertinya adalah Al-Quran, menurut hadis riwayat Muslim. As-Sunnah di samping sebagai penafsiran terhadap ajaran Al-Quran juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum, dan fikih, serta melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau ibadah, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah, kesepakatan umat Islam dalam mempercayai,
menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggalan beliau, semenjak masa Khulafa al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, "Saya tidak akan meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya saya tak sesat bila meninggalkan perintahnya." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan sunnah dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat strategis setelah Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dalam hadis berikut ini, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'az menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah?" Mu'az berkata, "Aku akan memutuskannya dengan sunnah." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Aku akan beristihad dengan menggunakan akalku." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'az seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya." Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andini Meisa Putri. Macam-macam sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Yang pertama, sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan Rasulullah SAW kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain. Yang kedua, sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi SAW yang didengar oleh dan disampaikan seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Yang ketiga, sunnah takririyah adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah Nabi SAW menunjukkan persetujuan atau takriri Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tersebut. Jenis sunnah berdasarkan banyaknya jumlah rawi. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi atau orang yang menyampaikan atau yang menjadi sumber utama, sunnah terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.
Yang kedua, hadis sahaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, tapi jumlah tersebut tidak sampai derajat mutawawir. Hadis ahad dibedakan atas hadis mansyur, hadis aziz, hadis gharib. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Rika. Bisa ke slide selanjutnya. Hadis ahad dibedakan atas hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh setidaknya 2 orang rawi, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabakoh atau lapis saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi, walaupun seorang rawi tersebut hanya dalam satu tabakoh atau lapis, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Next. Next. Jenis hadis berdasarkan kualitas rawi. Ditinjau dari segi kualitas orang-orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis dapat dibedakan menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna atau kuat ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat, dan tidak janggal atau syadz. Syarat-syarat hadis sahih adalah yaitu orang yang meriwayatkan rawi adil, rawi sempurna kuat ingatannya, sanad atau rangkaian sawi bersambung tidak putus. Hadis itu tidak berilat, itu tidak janggal atau syadz. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Yang ketiga, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau kitab-kitab hadis. Beberapa kitab hadis yang terkenal yang merupakan himpunan hadis para ulama antara lain 6 kitab hadis terkenal yang disebut Kutub Al-Sittah. Kitab-kitab hadis ini disusun sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah. Kitab-kitab tersebut adalah yang pertama, Jami al-Syahih atau Syahih Bukhari. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari, lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah. Yang kedua, Jami al-Syahih atau Syahih Muslim. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Muslim, lahir di Nisabur tahun 204 Hijriah. Yang ketiga, Sunan Abi Dawud. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Abu Dawud, lahir di Sigistan tahun 202 Hijriah. Yang keempat, Sunan Turmuzi. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam At-Turmuzi, lahir di kota Turmuzi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nasa'i, lahir di Nasa tahun 215 Hijriah. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Majah, lahir di Qazwin tahun 207 Hijriah. Next. Kehujahan sunnah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 bentuk di atas, yaitu fi'liyah, qauliyah, dan taqririyah, merupakan sumber hukum Islam atau mashadir al-ahkam yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Alasan yang dikemukakan para ulama mengenai kehujahan sunnah tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi sendiri, antara lain terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang artinya adalah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah,
Ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya yaitu, sesungguhnya pada diri Rasul itu bagi kamu teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Next. Selanjutnya yang ketiga, Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, dengan artinya yaitu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Yang keempat, Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selanjutnya yaitu Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada saya telah diturunkan Al-Quran dan yang semisalnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anini Sukmawardani. Fungsi sunnah. Fungsi sunnah terdiri dari 3 macam, yaitu bayan takyid, bayan tafsir, dan bayan tasril. Sebagian besar ayat-ayat HK dalam Al-Quran masih bersifat general, yang masih memerlukan penjelasan dalam implementasinya. Fungsi sunnah yang utama ialah untuk menjelaskan Al-Quran sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Dalam kedudukan sunnah sebagai sumber dan dalil HK kedua, sunnah menjalankan fungsinya sebagai yang pertama bayan takyid, yaitu menetapkan dan menegaskan hak-hak yang tersebut dalam Al-Quran. Dalam bentuk ini, sunnah hanya seperti mengulangi apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Misal, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sabda Nabi, Islam dibangun di atas 5 prinsip, yaitu pengakuan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memperinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang oleh Al-Quran disebut dalam bentuk umum atau memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Misal, perintah sholat disampaikan Al-Quran dalam arti yang ijmal, yang masih samar artinya, karena dapat saja dipahami daripada semata-mata hanya berdoa sebagai yang dikenal secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan perbuatan sholat secara jelas dan terperinci dan menjelaskannya kepada umatnya. Inilah sholat itu dan kerjakanlah sholat itu sebagaimana kamu lihat saya mengerjakannya. Next. Yang ketiga, bayan tasyri, yaitu menetapkan suatu hak dalam sunnah yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hak yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian Nabi mengatakan haramnya setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang kukunya mencekam. Larangan ini secara lahir dapat dikatakan sebagai hak baru yang ditetapkan oleh Nabi. Sebenarnya larangan Nabi itu hanyalah penjelasan terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Next. Fungsi as-sunnah
Nah, yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, mentaksiskan atau menghususkan keumumannya. Yang terakhir, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.